Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ramadhani dengan NIM 19011 014 014. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme serangga sebagai vektor. Di video ini saya membahas tentang faktor apa saja dan bagaimana mekanismenya serangga vektor dalam menularkan patogen. Di sini saya akan menjelaskan vektor. Vektor merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit kepada tanaman yang sehat sehingga tanaman tersebut menjadi sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor biologi dan faktor mekanik. Yang pertama, faktor biologi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu siklopropagatif, di mana mikroorganisme yang bersirkulasi dan bermultiplikasi di dalam tubuh sektor. Jadi dia dapat hidup beberapa lama di dalam tubuh serangga sampai dapat membelah diri atau memperbanyak diri dari dalam tubuh serangga. Dan yang kedua yaitu siklodevelopmental, artinya mikroorganisme bersifat bersirkulasi tapi tidak dapat memperbanyak diri di dalam tubuh vektor. Artinya kalau seperti ini bahwa harus segera mendapatkan inang untuk dapat bertahan. Yang terakhir adalah provokatif, yang artinya adalah mikroorganisme ini tidak dapat bersirkulasi tetapi dapat memperbanyak diri dari dalam tubuh vektor, dan dia tidak dapat melakukan pergerakan dan perkembangbiak, tetapi dia masuk ke dalam vektor dalam keadaan perkembangbiakan atau dalam proses multifikasi. Selanjutnya, faktor mekanik. Yang pertama itu faktor non-sirkulatif dan yang kedua non-propagatif, yang dimana melalui kontaminasi alat mulut atau bagian tubuh lain serangga tanpa interaksi biologis antara serangga dengan patogen. Yang saya bahas pertama yaitu faktor biologi dulu. Jadi faktor biologi artinya faktor yang adanya hubungan atau kedekatan antara tanaman dengan serangga. Jadi secara alami itu sudah ada, misalnya tanaman yang mengeluarkan senyawa-senyawa yang dapat mengundang serangga yang perlu kita ketahui. Di sini ada 3. Yang pertama itu sejarah dari insek tersebut. Bagaimana serangga tersebut menemukan inangnya? Yang pertama, penemuan habitat inang. Yang kedua, penemuan inang. Dan yang ketiga, pengenalan inang. Dan yang keempat adalah penerimaan inang. Dan yang terakhir adalah kecocokan inang. Jadi ada 5 tahapan. Nah, itulah sejarah sehingga serangga tersebut dapat menemukan inangnya. Dan yang kedua yaitu kisaran inang dan frekuensi makanan serangga. Semakin banyak atau semakin besar dan semakin tinggi kisaran inang, maka semakin besar kemampuan dari serangga tersebut akan menularkan patogennya, seperti lalat buah dapat menyerang pada berbagai macam jenis tanaman. Jadi kemampuan dia dapat menyebarkan patogen. Dan yang ketiga yaitu status tanaman sebagai tempat berkembang biaknya dari patogen, seperti halnya serangga patogen pun memiliki tahapan untuk menemukan inangnya. Yang pertama inokulum, yang kedua vegetasi, yang ketiga yaitu diseminasi. Tapi di sini yang dilihat adalah kemampuan patogen tersebut bertahan dalam inangnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi faktor yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik di sini yang berpengaruh adalah kelembapan dan intensitas cahaya.
Kemudian yang kedua, suhu dan curah hujan. Semakin tinggi curah hujan atau suhu, maka semakin besar kemampuan serangga tersebut melakukan aktivitas makan pada tanaman tersebut. Ada 3 jenis pergerakan dari serangga. Yang pertama itu movement. Movement adalah pergerakan serangga yang hanya dalam satu lingkungan atau pada satu jenis tanaman saja. Dan yang kedua yaitu dispersal. Penyebarannya lebih luas dari movement. Ada 2 jenis tanaman yang dia hinggapi. Jadi dia pertama ke tanaman inang utama. Misalnya sudah ke tanaman cabai, habis itu dia ke tanaman sekunder, misalnya seperti gulma dan semacamnya. Dan yang ketiga yaitu migration. Migration itu pergerakan serangga itu lebih luas tanpa dibatasi oleh apapun.